kita lanjut lagi perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas matematika bisnis penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi. Di mana kita tahu teman-teman ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya, sudah kita jabarkan bahwasannya fungsi linear itu dapat dijadikan model untuk berbagai permasalahan di dalam ilmu ekonomi. Misalkan di sini fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan dalam keseimbangan pasar ya. Yang kedua nanti yang akan kita bahas juga di video ini pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Juga nanti akan kita lanjutkan dengan contoh soal dan pembahasan tentang pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Baik teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat durasi video ini, kita bahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apa itu permintaan? Fungsi permintaan dalam hal ini yang tadinya ya dalam persamaan linear, kita variabelnya masih variabel X dan variabel Y. Kali ini variabel X dan Y itu kita ganti dengan P dan Q. P itu price, harga, dan Q itu adalah quantity atau jumlah ya. Jadi fungsi permintaan di sini menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang atau jasa yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, berbicara tentang fungsi permintaan, itu erat kaitannya dengan hukum permintaan. Ya. Ada namanya hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka banyaknya barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Kira-kira seperti itu ya, inti daripada hukum permintaan. Sedangkan untuk hukum penawaran itu sendiri, ya teman-teman ya, bahwa jika harga satu barang naik, maka banyaknya barang yang ditawarkan akan naik juga. Demikian sebaliknya, jika harga satu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan mengikutinya yaitu turun ya. Nah, di sini kita lihat bentuk umum daripada fungsi permintaan. Q sama dengan A dikurang BP ya. Q sama dengan A dikurang BP. A itu konstanta, B itu adalah kemiringan ya. Tanda min di sini itu arahnya saja ya teman-teman. Seperti sama ya. Persis sama di fungsi linear. Ini variabelnya saja yang diubah dari kiri atas ke kanan bawah ya. Itu tanda negatif. Gradiennya, kemiringannya negatif di sini. Di mana P, Q dan P di sini berlawanan tanda ya. Jadi ini yang disebut tadi jika harga naik maka permintaan turun atau sebaliknya jika harga turun maka permintaan naik. Itu akan dilihat dari tanda ini positif, ini negatif ya teman-teman. Sedangkan untuk bentuk umum dari penawaran itu sendiri, konstantanya ini yang negatif. Jadi dimulai dari kiri bawah ke kanan atas ya. Nah, Q di sini positif dan price juga positif. Ini akan selalu diikuti kalau kuantitinya naik, ini price-nya juga akan naik. Kira-kira seperti itu. Jika ini naik, ya maka ini akan naik. Jika ini turun, maka kuantitinya juga akan turun. Kira-kira seperti itu. Ini contoh grafiknya. Ya, jika P-nya jika Q-nya 0, maka P-nya 15. Jika Q-nya 15, maka P-nya 0. P sama dengan 15 dikurang Q. Demikian juga dengan ini. Fungsi grafik persamaan penawarannya. P3 tambah 0,5 Q. 0,5 itu gradiennya, kemiringannya ya. Kira-kira di sini perpotongannya terhadap sumbu P 0 dan 3. Oke. Itu dari sisi grafiknya. Sepintas saya teman-teman. Keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Ya. Keseimbangan pasar disebut juga itu equilibrium, titik equilibrium ya. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkannya. Jadi QD jumlah barang yang diminta ya, permintaan. QS itu jumlah barang yang ditawarkan. Ingat ya, permintaan, penawaran. Jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. QD selalu sama dengan QS. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan. Nah, disebut itu equilibrium price ya. Harga keseimbangan equilibrium price itu PE dan terjadi juga jumlah keseimbangan equilibrium quantity yaitu QE, jumlah keseimbangan harga keseimbangan. Nah, E itu sendiri adalah keseimbangan, titik keseimbangannya.
Kira-kira kalau digambarkan di grafik seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini titik keseimbangannya, ini price, ini quantity-nya, ini jumlah penawaran. Nah, ya, ini grafik apa namanya tadi KID-nya. KID-nya yang ini ya. Ini QS-nya, yang ini KID-nya. Lalu ini yang disebut titik equilibrium tadi, PE dan QE. Jumlah harga keseimbangan, jumlah keseimbangan ya, QE. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal karena tidak asik rasanya kalau kita tidak bisa menyelesaikan soal padahal kita sudah tahu secara teoritisnya ya teman-temannya. Nah di sini ada contoh fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q ya 15 dikurang Q. Contoh ini juga perlu saya sampaikan nanti akan kita pakai dengan yang bagaimana kalau dia kena pajak dan seterusnya ya pajak baik pajak spesifik ataupun pajak proporsional ya teman-temannya. Nah kita bahas dulu yang hanya berhubungan dengan hubungan permintaan dan penawaran ini terhadap keseimbangan pasar ya jumlah keseimbangan yang diciptakan di pasar kira-kira begitu. Ini fungsi permintaannya dan ini fungsi penawarannya 3 ditambah 0,5 Q artinya 0,5 ini kemiringannya ya. Oke nah ini tadi tandanya jelas dari sini ya min 1 itu artinya dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau ini dia positif dengan positif selalu dia dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, cirinya seperti itu berarti ini adalah permintaan dan ini adalah penawaran akan selalu seperti itu ya teman-teman ya. Permintaan P adalah 15 dikurang Q artinya dari sini bisa kita cari Q-nya. Q adalah 15 dikurang P ya setelah kita pindah ruaskan ya teman-teman. Ini hanya dipindah ruaskan ya teman-teman ya. Kemudian dilakukan penyederhanaan. Kalau tadinya dia min semuanya dikali min sehingga ini jadi positif, ini jadi negatif kira-kira seperti itu. Jadi muncullah harga ini Q. Lalu penawaran P sama 3 ditambah 0,5 Q. Nah, Q-nya adalah harusnya kan 0,5 di sini sama dengan 3 ditambah P ya. Nah, untuk menghilangkan 0,5 ini dilakukan operasi matematika yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya di semuanya dikali 2 sehingga ini tinggal 1 ya teman-teman menjadi min 6. Min 6 ditambah 2P ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi muncullah inilah Q-nya dan pada saat permintaan dan ini untuk penawaran ya teman-teman. Harga keseimbangan ya titik keseimbangan itu QD sama dengan QS ini jadi QD-nya ya ingat QD permintaan dan ini jadi QS-nya penawarannya ya dimana QD itu ini tadi cirinya adalah ini selalu bertanda negatif ya cirinya itu ya teman-teman ya. Dan ini QS itu ini selalu bertanda positif, selalu sama ya. Positif, positif. Oke, QD sama dengan QS, artinya jumlah barang yang ditawarkan selalu sama dengan jumlah barang yang ada pada permintaan. 15 substitusi aja. Nah, cara ini sama seperti kita menyelesaikan persamaan linear dua variabel ya teman-teman ya. Substitusi eliminasi bisa juga ya. Nah, kali ini kita pakai yang substitusi P-nya QD dan QS-nya 15 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2P. Ini hanya dipindah ruaskan ya. Bisa ke ruas kiri, P-nya di ruas kiri atau di ruas kanan. Sama saja teman-teman. Kelompokkan yang ada variabelnya ya dan konstantanya itu saja. 21 min 15 dikurang min 6 adalah positif 21. 2P ditambah 1 adalah 3P sehingga P-nya adalah 21 dibagi 3 hasilnya 7. Inilah PE-nya ya price equilibrium harga keseimbangan dan Q-nya adalah kita substitusi nih 15 dikurang P ya oke 15 kurang P setelah ketemu PE ini pertama kemudian substitusikan ke persamaan yang di atas ke sini ya 15 dikurang P 15 kurang 7 adalah 8 inilah QE-nya atau di sini ya teman-teman ya. Jadi PE-nya harga keseimbangannya adalah 7, QE-nya jumlah keseimbangannya adalah 8. 7 dan 8 atau 87.87.
Nah, selalu dibaca dari kiri ke kanan. Ini QE-nya, dan ini BE-nya. QE dan BE-nya. Oke, inilah titik keseimbangannya ya, teman-teman. Oke, masih persis sama seperti persamaan linear ya, baik grafik dan cara eliminasi substitusinya. Nah, berikutnya, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Spesifik itu artinya apa? Sudah ditetapkan, ada ketentuannya. Pengenaan pajak atau pemberian subsidi suatu barang tentu akan berpengaruh terhadap harganya, ya. Nah, kalau dia dikenakan pajak, tentu produsen ya akan melakukan suatu tindakan sehingga dia mendapatkan untung juga ya, dan beban pajak tersebut akan dibebankan kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Jadi tentu dia akan menaikkan harga ya teman-teman ya, dengan dikenakannya pajak tadi. Nah, itu akan berpengaruh terhadap harga. Tentu naiknya harga ini akan menggeser harga keseimbangan. Nah, sebelum kena pajak tadi akan bergeser naik setelah kena pajak teman-teman ya. Kurvanya juga akan naik ya. Nah, kalau tadi dia belum kena pajak ya, sebelum kena pajak, nah setelah kena pajak ini ditambah T. Itu saja bedanya teman-teman ya. Setelah kena pajak penawaran, sebelum kena pajak, ini setelah kena pajak ditambah T. Oke, nah ditambah T, ditambah Q itu untuk persamanya ya teman-teman ya. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen disimbolkan dengan tax konsumen ya. T ini dia, yaitu harga setelah kena pajak, harga keseimbangan setelah kena pajak dikurang harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Demikian juga beban pajak yang ditanggung oleh produsen ya, TP, tax yang ditanggung oleh produsen, itu pajak yang ditetapkan tadi, spesifik tadi dikurang ini pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jumlah pajak yang diterima pemerintah yaitu aksen ini setelah dikenakan pajak dikalikan dengan berapa pajaknya ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Persamaan penawaran sesudah kena pajak, tentu ini akan bergeser juga ya. Akan ada ditambah pajak di sini ya. Karena sebelum kena pajak dan sesudah kena pajak. Kalau ada P aksen, Q aksen itu artinya setelah dikenakan pajak ya teman-teman. Oke, nah akan lebih fokus lagi kalau kita masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Di sini masih kita menggunakan angka yang pertama, persamaan yang pertama, bahwa diketahui fungsi permintaan P-nya adalah 15 dikurang Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Tapi kali ini dikenakan pajak sebesar 3% ya. Ini namanya pajak spesifik ya teman-teman ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Kalau sebelum kena pajak, tadi kita sudah hitung di awal. Jadi kita nggak perlu ulang lagi ya teman-teman ya. Harga keseimbangan sebelum kena pajak itu 7, dan jumlah keseimbangan sebelum kena pajak itu 8. Jadi ini nggak perlu lagi kita hitung karena di awal tadi kita udah hitung ya teman-teman untuk mempersingkat video ini. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah harga sesudah kena pajak. Tentu kita butuh yang namanya ini persamaan ini yang pertama. P adalah 3 tambah 0,5 Q. Kemudian penawarannya adalah P 3 tambah 0,5 ditambah 3. Tambah 3 itu artinya apa? Di sini dia itu adalah teksnya. Pajak spesifiknya tadi ya, T ini 0,3. Menjadi Q-nya bergeser nih. Q setelah dikenakan pajak itu menjadi min 12 ditambah 2P. Persamaan permintaan itu tetap, yaitu P sama dengan 15,15 kurang Q, dan Q-nya itu adalah 15 dikurang P. Nah, cirinya tadi kita ingat ya teman-temannya, kalau permintaan itu ini selalu berbeda tanda nih, ya ini positif, ini negatif.
Nah, kalau penawaran itu dia akan selalu tetap ya. Ini akan selalu tetap positif positif ya, sama ya. Nah, keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD-nya kita pakai yang ini, turunkan ya. Dan QS-nya pakai yang setelah kena pajak. Itu 15 dikurang P sama dengan min 12 ditambah 2P ya. Pindah ruaskan aja, kelompokkan yang satu yang ada variabelnya, satukan, bisa ke ruas kiri, bisa ke ruas kanan. Dalam hal ini kita pindahkan ke ruas ini. 3P, 2P ditambah P, itu 3P, 15 ditambah 12 yaitu 27. Nah, sehingga tinggallah P adalah 27 dibagi 3, yakni 9. Inilah price setelah kena pajak, yaitu 9. Nah, substitusi ke sini. Q setelah kena pajak 15 dikurang 9 karena PE ini udah ketemu ya, PE aksen ya. Setelah kena pajak kurangkan 15 kurang 9 sama dengan 6. Inilah QE aksen. Jadi jumlah harga setelah kena pajak itu 9, jumlah quantity sebelum setelah kena pajak itu adalah 6. Kira seperti itu. Ini grafiknya teman-teman ya. Nah, tadinya titik keseimbangannya, mohon maaf nih, ini harusnya 7 ya teman-teman ya. Ya, titik keseimbangan yang pertama itu adalah 87 tadi, dan bergeser dia setelah kena pajak ya, menjadi 69 ya. PE-nya tadi 9, PE setelah kena pajak, QE setelah kena pajak menjadi 6. Nah, total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, ini tinggal kita masukkan, substitusikan ke rumus ini. Ya, teman-teman ya. Tinggal substitusikan ke rumus ini. TK sama dengan P aksen E dikurang PE. P aksen E ini price harga keseimbangan setelah kena pajak dikurang harga keseimbangan sebelum kena pajak, yaitu 29 kurang 7, 2. Nah, total pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu T dikurang TK. T-nya tadi, teksnya tadi 3, total teks atau pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 23 kurang 2 yaitu 1. Ini udah ketemu untuk pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang kelima, pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, ya, jumlah keseimbangan setelah kena pajak dikalikan dengan pajaknya. Pajak spesifiknya adalah 3, jumlah keseimbangannya adalah 6 nih. Kita pakai yang angka 6 ya, yaitu 6 dikali 3 yaitu 18. Itulah pajak yang diterima oleh pemerintah. Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Nah, berikutnya ini yang ketiga, pengaruh pajak proporsional pada keseimbangan pasar. Kalau tadi pada pajak spesifik itu sudah ditentukan 0,5, 2, dan 3. Pajak proporsional itu adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual per unit barang. Ya. Jadi ditetapkan berdasarkan harga jual per unit barang. Kalau yang spesifik tadi cirinya dia ditetapkan secara spesifik 0,5, 2, ataupun 3 rupiah dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini juga akan mempengaruhi kurva keseimbangan tadi ya. Maka pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng lebih besar dari kurva penawaran yang sebelum kena pajak. Tentu akan bergeser ke atas ya. Atau ya. Nah, dan persamaannya juga akan berubah ya. Persamaannya juga akan berubah. Semula P adalah A ditambah BQ. Nah, setelah kita kena pajak proporsional sekian persen, sebesar persen, nah ini dia, ditambahkan maka persamaannya akan bergeser ya teman-teman ya. Kurvanya juga akan bergeser nanti mengikuti penambahan ini, pajak proporsional ini ya teman-teman ya. Nah, alangkah lebih ininya kalau kita buka di kasus soal ya. Nah, masih kita ambil dari permintaan soal yang pertama, masih lanjutan dari soal yang pertama. Jika permintaan adalah P15, P sama dengan 15 dikurang Q, dan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, pemerintah mengenakan pajak 25%. Biasanya PPH itu adalah, PPN itu adalah 10% ya teman-teman. Di sini ada angka 25, berarti ini kemungkinannya ini barang mewah ya. Karena biasanya PPN itu normalnya itu 10% ya kalau
setahu saya ya teman-teman ya. Tapi ini diambil yang 25%. Kemungkinan ini adalah barang mewah ya. Karena tinggi, lumayan tinggi nih pajaknya. Dari harga jual per unitnya ya. Hitung harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak atau dengan pajak ya. Jadi kalau kita artinya tanpa pajak, PE-nya adalah 7 dan QE-nya 8. Ini sudah kita hitung tadi di awal ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ulang lagi supaya mempersingkat video ini. Nah, penawaran setelah kena pajak T 25% itu 25 dibagi 100 0,25 sama ya. Jadi masukkan ke persamaan yang tadi, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q ya, penawarannya ya karena yang diminta adalah penawarannya kan ya. Ditambah 0,25 P. Nah, tinggal di satukan aja, kelompokkan yang variabelnya sama ya, P dengan P, Q dengan Q ya. Kalau P di ruas kiri dan Q di ruas kanan nggak masalah, dibalik juga nggak ada masalah. Kemudian ini disederhanakan saja. Ini hanya disederhanakan, artinya ini dibagi 0,75 sehingga ini tinggal P dikalikan 0,75 ini jadi 4 ya, 2/3 Q atau Q sama dengan ini bentuk sederhananya setelah dipindah ya, ini hanya dipindah ruas min 6 ditambah 1,5 P. Hanya di lagi-lagi hanya ini disederhanakan ya teman-temannya dari sini ya. Oke, jadi nggak diubah angkanya, ini hanya disederhanakan saja. Seperti halnya kita menyelesaikan persamaan linear ya. Persamaan linear baik 2 variabel ataupun 3 variabel untuk mencapai ini kan kita harus sederhanakan sampai ketemu Q ataupun ketemu P-nya ya teman-teman. Nah, itu sudah ketemu rumusnya ya, keseimbangannya apa namanya, Q-nya dan P-nya. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD itu tadi 15 dikurang P, karena apa? Dia tidak berubah ya. Ini 15 dikurang Q, maka Q-nya, P-nya 15 dikurang Q, Q-nya adalah 15 dikurang P. Ini tetap tidak berubah. Nah, yang berubah itu setelah dikenakan pajak, kan penawaran itu yang berubah setelah dikenakan pajak. Jadi min 6 ditambah 1,5 P. 2,5 P ini hanya dipindahkan ya teman-teman ya, min 1 dikurang min 1,5 menjadi min 2,5 semuanya. Nah, min 6 dikurang 15 menjadi min 21, semuanya dibagi min 2,5 menjadi PE setelah kena pajak. Harga keseimbangan setelah kena pajak adalah 8,4 dan Q-nya di sini min 6 kita masukkan ke sini ya. Min 6 ditambah 1,5, masukkan nilai PE-nya adalah 8,4. QE-nya adalah min 6 ditambah 12,6 atau 6,6 ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini sesudah kena pajak, kalau tadi ini masih sebelum kena pajak nih. Yang sebelum kena pajak PE, sebelum kena pajak QE-nya sebelum kena pajak. Nah, sekarang kita cari sesudah kena pajak, PE-nya adalah 8,4 dan QE-nya adalah 6,6. Pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang, ya, T kali PE sama dengan 0,25 dikali T-nya tadi 0,25 atau 25% dikali price harga keseimbangan setelah kena pajak 8,4, yaitu hasilnya adalah 2,1. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen tentunya berbeda ya. Gunakan harga setelah kena pajak dikurang harga sebelum kena pajak 8,4 ya. Ini dikurang 7 yang ini yang pertama ya. Jadi tadinya dia 87 menjadi 6,6, 8,4 kurang 7. Hasilnya adalah 1,4. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen, PP-nya adalah total tax produsen. Tax-nya tadi 0,25 atau 25% dikurang TK-nya adalah 21 ya. Ini dia total pajak yang diterima pemerintah 2,1 ya, dikurang total tax yang ditanggung oleh konsumen 1,4. Ini dari sini ya. 20,1 itu dari sini. Oke, jelas ya teman-teman ya. 21 kurang
1,4 adalah 0,7. 0,1 dikurang 1,4, 0,7. Jadi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah tax sama dengan jumlah keseimbangan pada saat dia kena pajak dikalikan dengan pajaknya. Pajaknya adalah tax-nya adalah 2,1 tadi, kalikan dengan QE-nya setelah kena pajak 6,6 kalikan dengan 2,1. Ini dia QE-nya 6,6 setelah kena pajak kalikan dengan 2,1, hasilnya adalah 13,86. Kalau dari grafik kita lihat nih, titik keseimbangannya bergeser dari 8,787 menjadi ini sesudah kena pajak 6,6 8,4. Ini yang tadi yang disebutkan bahwa ini kemiringannya bergeser ya teman-teman ya, atau lerengnya bergeser atau menjadi lebih tinggi setelah kena pajak. Oke teman-teman. Nah di sini ada soal latihan. Silakan nanti dilatih ya teman-teman dengan cara yang sama. Ini belum dikenakan pajak, hanya diminta berapa harga dan jumlah keseimbangannya dan gambar grafiknya. Ini setelah produk tersebut dikenakan pajak. Ini per unitnya 5. Oke. Dan ada soal ketiga di sini. Jika permintaan ini pajak proporsional. Kalau yang ini pajak spesifik ya, ditentukan 5 per unit. Kalau yang ini nomor 3 pajaknya proporsional 20% ya, di bawah yang tadi. Kalau yang contoh soal tadi 25%. Sementara dari sisi persamaannya ini masih sama ya teman-temannya, tinggal disubstitusikan ke rumus-rumus yang sudah ada ya teman-teman ya. Oke, untuk materi ini harus banyak latihan ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Perbanyak latihan ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada gangguan suara-suara saat perekaman video ini. Salam sehat selalu ya teman-teman ya.